Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anda Suhanda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif bersama Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Ala Muspikoh dan Bapak Roman selaku fasilitator. Koneksi materi antara filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam penanaman budaya positif di sekolah harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Keduanya adalah motivasi eksternal, artinya motivasi dari luar. Sedangkan motivasi yang diharapkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini merupakan motivasi internal yang sudah diyakini oleh seseorang. Dengan pemberian hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan tidak diharapkan. Hal itu merupakan motivasi perilaku manusia yang salah karena bersifat dari luar. Hal ini tidak akan bertahan lama. Seorang guru harus memahami posisi kontrol yang dimiliki. Apakah itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang harus dimiliki adalah posisi manajer. Guru harus melakukan kerjasama dengan murid, memberi mereka tanggung jawab atas perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam menemukan solusi masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan murid menjadi manajer bagi diri sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Dalam membuat keyakinan kelas harus dilakukan secara diskusi dengan melibatkan murid-murid dan guru, serta harus mengandung pernyataan universal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Langkah terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, mengubah identitas gagal ke identitas sukses, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan materi antara budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntut. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu tujuan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Hal ini dapat diwujudkan menggunakan prakarsa perubahan sesuai dengan kanvas Bagja yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dari modul budaya positif
yang berkaitan dengan satu, kebutuhan dasar manusia, yang kedua, hukuman dan penghargaan, yang ketiga, teori motivasi, yang keempat, disiplin positif, yang kelima, teori kontrol, keenam, kesepakatan kelas, dan ketujuh, segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan berdampak kurang baik. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, serta mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Padahal seharusnya posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer yang selalu menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang suka mengganggu di kelas. Saya menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Setelah mempelajari modul 1.4, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki cara penanganan dan pelayanan peserta didik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Saya merasa lebih tenang dan saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif, bersifat menuntun dan mengarahkan, sehingga murid tidak takut lagi untuk mengakui kesalahan dan memecahkan permasalahan mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Saya pernah, namun saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas dengan menenangkan anak terlebih dahulu dan memberikan pernyataan. Tidak apa-apa berbuat salah, itu wajar. Setiap orang pernah berbuat salah, tapi jangan diulangi lagi ya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal penting yang saya pelajari dalam menciptakan budaya positif adalah penting untuk melakukan kolaborasi antara sekolah, wali murid, komite, serta peserta didik agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah, namun juga bisa dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.